Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmatnya jugalah kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen, terutama kepada Profesor Dr. Haja Zuhria MAD, juga kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman serta kakak-kakak yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kusuma Kartika Damayanti MSI selaku pengisi tausiah kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, untuk tausiah kita pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ibu Kusuma Sari yang hari ini itu berjudul Kreativitas Belajar Selama Bulan Ramadan. Yang dimana pembahasan tausiah kali ini akan sangat penting bagi kita semua. Saya berharap teman-teman juga Bapak Ibu dosen sekalian dapat mendengarkan dengan seksama agar puasa kita mendapatkan keberkahan serta kelancaran yang luar biasa untuk hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama, sepertinya teman-teman sekarang juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Ibu Sari. Baik, Ibu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Lancar. Semangat sekali pokoknya ya. Oh, selalu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Psikologi Profesor Dr. Zuhria MAG, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Abu Mansur MPD. Kemudian yang bersama-sama kita hormati Ibu Kasub Keuangan Ibu Kabak, Bu Dr. DRA Mujiati MSI, dan Ibu Kasub Keuangan Bu DRA Rumsia. Kemudian ada Bu Faiza, ada Ibu Melisa, ada Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, untuk tema tausiah di hari ini adalah kreativitas belajar selama bulan Ramadan. Ada yang tahu apa itu kreativitas? Ada yang tahu kreativitas? Ada yang tahu kreativitas? Nah, kalau belum tahu kreativitas, silakan buka link yang sudah di-share tadi. Diisi dulu linknya. Baik, Bu. Nah, kita kira-kira membutuhkan waktu 5 menit. Jadi ini tidak hanya sekedar tausiah, tapi saya juga pengen mengetahui apakah materi yang saya sampaikan itu mengena di hati kalian semua, atau sekedar lewat aja. Silahkan diisi dulu. Diisi ini aja sebisanya saja, nggak masuk di nilai UTS, nggak masuk di nilai UAS. Jadi tenang aja ya, nggak masuk di nilai akhir. Sudah diisi semuanya? Belum, Bu. Ya diisi dulu di linknya. Bu, nyontek. Boleh nyontek itu. Bulan Ramadan. Nyontek. Ini kalian bisa menjawab atau nggak bisa menjawab, nggak ditanyain di alam kubur. Yang ditanyakan man bukan. Bukan apa jawaban kalian. Apa sih nama? Sudah? Sudah diisi semuanya? Belum. Belum.
Iya. Ilham mau nyontek ya? Enggak, Nggak Bu. boleh. Puasa. Tidak diisinya, Bu. Ya, nggak diisi ya. Sudah semuanya? Saya pengen melihat nih. Kamu kok gak ikut ngisi? Mau berangkat juga ikut ngisi. Karena terciduk. Iya. Iya. Sudah? Sudah. Iya. Sudah? Oke, sudah disampaikan semuanya? Baik. Kalau berkaitan dengan kreativitas, sebenarnya di psikologi itu sudah ada teori tentang kreativitas. Ada yang tahu teori kreativitas dalam psikologi? Nggak tahu ya? Nah ini kalian bisa memperhatikan. Nanti barangkali kalau kalian pengen penelitian ya, khususnya untuk skripsi atau mini riset di bidang psikologi pendidikan. Nah nanti teori kreativitas ini salah satu pakarnya adalah Sternberg. Sternberg itu menyatakan kreativitas sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas yang ada sisi kebaharuan. Novelty, aspek kebaharuan. Jadi sesuatu yang original, yang masih murni, unexpected dan appropriate. Intinya adalah, contohnya nih ketika kalian sedang belajar. Nah, mungkin kalau kalian belajar teori, kan biasanya membaca ya. Nah, kalian pengen supaya ketika kalian itu belajar lebih masuk ke dalam otak gitu ya, dan masuk ke alam bawah sadar, mungkin dengan cara berdiskusi gitu. Setelah berdiskusi mungkin masing-masing dari tim tersebut mempresentasikan ini maksud kamu gimana, nah gitu. Jadi sama-sama kalian memahami tentang sebuah teori atau sebuah konsep, tapi dengan metode yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya kalian memperoleh pemahaman dan memperoleh keterampilan yang baru dan yang lebih bagus gitu. Jadi bisa dipahami kreativitas itu apa? Ingat, teorinya siapa? Kreativitas? Sternberg pada tahun 1988. Nah, jadi nanti kalian kalau pengen mengulas lebih tentang teori Sternberg dan penelitian terkait kreativitas, nanti kalian bisa lihat di penelitiannya Sternberg pada tahun 1988. Nah, kreativitas itu juga tidak hanya untuk meningkatkan skill kalian atau meningkatkan pemahaman kalian dalam teori tertentu gitu, tapi kreativitas itu juga bisa sebagai sarana untuk problem solving atau untuk penyelesaian masalah. Contohnya apa? Nah, contohnya nih, Ricky ya. Ricky lagi musuhan ini. Sama siapa? Arif itu siapa kamu? Nah, ya musuhan. Kalian berdua lagi musuhan nih, gitu. Nah, Arif ini gak enakan. Ya Arif kan musuh, takut dimusuhin sama Ricky, gitu kan? Musuhin gitu. Terus, tapi biasanya Ricky itu bareng-bareng sama Arif bareng-bareng sama Ricky. Suatu saat Arif ini motornya dipakai kawannya. Tinggal motornya Ricky, kan lagi musuhan, gak enak kan? Nah, gak enak. Nah, kemudian si Arif ini sudah mau buka puasa, Ricky belum ada takjil, kosong, kayak mana ini caranya? Nah itu, jadi dia memunculkan berbagai macam alternatif atau cara supaya Ricky meminjamkan motornya ke Arif, ya kan? Ya makanya saya tahu kamu pakai motor Ricky kan kemarin. Nah itu salah satu metode kreativitas dalam kreativitas yang digunakan sebagai solving problems atau memecahkan masalah. Selain itu tadi ya, untuk mempelajari keterampilan baru. Selain itu untuk membuat sebuah inovasi. Inovasi itu adalah hal yang nggak ada jadi ada. Contoh metode kalian dalam belajar supaya materi dalam pembelajaran bisa masuk gimana gitu. Kemudian kreativitas itu juga mendorong individu supaya bisa berkomunikasi secara efektif. Contohnya tadi, Arif kan lagi musuhan sama Ricky. Tapi gimana lagi, sudah mau buka puasa belum dapat takjil nih. Nah, metodenya adalah sudah mau takjil.
nggak ada motor, boleh nggak pinjam motornya? Padahal lagi musuhan. Itu merupakan salah satu bagaimana individu bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi harus memikirkan cara. Jadi kreativitas itu tidak hanya sekedar memunculkan hal baru. Hal yang baru itu kan bisa muncul kalau kita itu sudah memikirkan. Jadi kreativitas itu juga berkaitan dengan thinking atau berkaitan dengan berpikir gitu. Nah, selanjutnya dalam Islam itu juga ada kreativitas. Kreativitas dalam Islam ada syaratnya. Yang pertama adalah tidak menentang dari prinsip-prinsip Islam. Artinya adalah kreativitas atau ide, gagasan baru yang kita yang kita inovasikan, yang kita munculkan tidak boleh keluar dari koridor syariah Islam, harus sesuai dengan syariah Islam. Salah satunya itu apa? Nah, ini bagaimana kita sebagai umat Islam itu memikirkan gitu ya tentang hal-hal di sekitar kita. Contohnya adalah berkaitan dengan langit. Pernah nggak kita memikirkan kenapa Allah itu menciptakan langit? Bagaimana ketika Allah itu tidak menciptakan langit? Bagaimana ketika Allah itu tidak menciptakan hujan? Bagaimana ketika Allah itu tidak menciptakan matahari? Kan biasanya di akhir ayat tuh ada afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Emang kamu nggak mikir ya gitu, bahasa gaulnya di Al-Quran tuh gitu. Emangnya kamu nggak mikir ya gitu. Terus ada juga sebuah ayat tuh yang di akhirnya tuh la ayatul liulil albab, la ayatul liulil nuhab. Maksudnya apa? Itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mempunyai akal pikiran gitu. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu pun juga sudah sudah digalakkan gitu, supaya kita sebagai umat Islam pun juga untuk disuruh untuk berpikir kreatif. Arabnya maksudnya kreatif. Nah, gitu. Nah, ada salah satu ayat nih di Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Nah, waladzi anzala minas samaa'i ma'an. Jadi Allah itu yang sudah menurunkan air dari langit. Maksudnya Allah itu yang sudah memberikan hujan. Nah, hujan itu manfaatnya untuk apa? Ada syarab, kemudian syajarun fihi tusimun. Jadi yang pertama, air hujan itu ternyata bisa digunakan untuk syarab. Syarab itu adalah untuk minum. Kemudian wa minhu syajarun fihi tusimun. Maksudnya adalah untuk memberikan pengairan terhadap pepohonan. Nah, gitu. Jadi kayak ternyata dari peristiwa hujan aja itu ada hikmahnya ya, ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kesimpulannya apa? Dari satu hal yang dianugerahkan oleh Allah itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia gitu. Yang karena manusia itu mempunyai kelebihan dibandingkan hewan. Karena manusia itu sebenarnya nggak ada beda dengan hewan ya. Karena kita mempunyai insting biologis kan, ada makan, ada minum gitu. Tapi yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah bahwa manusia itu al-hayawan an-natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan akal pikiran kita, artinya berarti kita nggak ada bedanya dengan hewan. Nah itu. Jadi kan banyak banget ya kasus perselingkuhan. Yang terakhir itu kan kasus ibu-ibu yang meninggalkan anaknya yang berlibur 10 hari kan. Ini logikanya loh, kalau bayi 10 hari nggak dikasih makan, kita aja kalau 10 hari nggak dikasih makan juga nggak bisa survive gitu kan. Nah apalagi dengan bayi gitu. Terus apa bedanya dengan kucing? Ibu kucing aja melindungi anak-anaknya. Nah itu yang membedakan manusia dengan hewan. Seharusnya itu dimanfaatkan. Karena di Al-Quran sudah jelas itu bagian dari kreativitas. Nah kita kembali lagi pada air. Kalau orang yang mungkin bisa memanfaatkan dari air, bisa digunakan untuk syarab, untuk minum. Itu salah satu kreativitas manusia. Bagaimana kita memanfaatkan air hujan itu untuk minum. Kemudian
Wamin syajarun fihi tusimun. Nah, dan bisa digunakan untuk menyirami pepohonan. Nah, kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain juga, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tuh satu ayat yang saya masih ingat, tapi kita belajarnya penggalan aja. Nanti kalau nggak cukup waktunya soalnya, jadi 3 SKS nanti ya. Iya, nggak cukup. Ini slide-nya sudah nerima semua kan? Udah. Sudah. Paham kan dibacakan? Iya. Ya, harus paham, sudah di-share semuanya. Nah, gitu. Ada ayat lain itu inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Jadi kalau kita mau pelajari ya, ada perubahan malam dan siang di sini. Itu kan konsep rotasi bumi. Sebenarnya itu kan konsep di IPA. Kalau kalian belajar tentang IPA dulu kan. Nah itu sebenarnya tuh di Al-Quran sudah dijelaskan itu. Makanya kalau kalian masih bisa mengkorelasikan itu, memaknai dari itu, masa logikanya kita malam terus? Nggak enak lah ya, kalau malam terus, jadi ngantuk terus gitu kan? Atau kalau seandainya siang terus, kosong, nggak bisa buka puasa, Alim? Iya kan Alim? Iya. Kalau malam terus, kalau kamu mau terawih terus ya? Ya, terus. Apa iya tahajud? Beneran apa? Tahajud? Beneran? Iya. Nanti tahajudnya sambil mimpi. Bermimpi sedang tahajud. Jangan sampai ya. Nah, itu. Nah, kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, bagaimana sih cara kita itu belajar melalui pendekatan kreativitas? Jadi yang pertama itu ada metodologi, kan ada ya metodologi kreativitas itu apa gitu. Yang pertama itu adalah traveling dan observation. Siapa yang suka traveling? Nggak ada yang suka traveling. Ini kan juga suka traveling. Kok kita tahu? Gandus. Travelingnya dari kas ke kampus maksudnya. Ica suka traveling nggak? Iya. Suka. Ya nggak suka dompetnya ya kayaknya diajak traveling kan. Sepertinya saya paham ya isi hati kalian. Kita semua suka traveling, cuma dompet dan tabungannya yang nggak suka diajak traveling. Kemudian observation, jadi dari kita traveling, kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan biasanya kalian kan sambil ngelamun ya kita ya, ngelamun, meratapi gitu ya Arif. Nggak lulus di mata kuliah Busari gitu. Gimana cara mendekati Busari supaya dapat nilai A gitu kan, sambil jalan-jalan traveling gitu. Nah akhirnya terpikirkan, oh ya Busari kan sudah warna hijau gitu kan. Nah jadi nanti kalau presentasi slide-nya warna hijau. Ya kan gitu, caranya kan gitu. Itu salah satu dari traveling. Nah, kemudian mengobservasi gitu, mengobservasi. Nah, contohnya Aldo nih, supaya Aldo nggak ngantuk ya, buat bikin contoh. Observasi. Besar nih kayaknya nih, kalau seandainya saya nggak ngerjain tugas, marah-marah dia. Gitu kan? Marah-marah. Ya udah deh, hari ini saya nggak ngerjain tugas, tapi kuisnya itu, kuisnya dapat 100 gitu. Senang kan? Kemudian yang kedua metodenya adalah dengan cara seeing atau dengan cara melihat, tapi nggak melihat rumput. Nah kalau melihat rumput kan rumput tetangga lebih hijau, ya nggak? Iya. Kalau melihat baju Ricky bajunya coklat, gitu. Dengan cara melihat kekuasaan Allah, gitu. Metode belajar kita itu kan bersumber dari panca indera. Enggak, secara logika kan bersumber dari panca indera, gitu kan. Untuk mendapatkan input auditory yang digunakan adalah telinga. Untuk mendapatkan input visual didapatkan dari mana? Mata. Jangan dari mata turun ke hati. Ya kacau itu, ya nggak Aldo? Iya. Ricky itu. Apa? Ricky? Kayaknya Aziz deh. Makanya Aziz waktu kegiatan tuh waktu ini ya otak-atik laptop gitu ya, ada lirik kanan lirik kiri. Itu jadi dia memanfaatkan gift atau anugerah dari Allah berupa input visual, dan input visual yang diterima di otak itu karena dia kreatif ya, akhirnya dari otak itu masuklah ke hati, jadi terngiang terus sama orangnya. Nah, itu salah satu prinsip kreatif
kreativitas. Nah kalau kayak gini kalian cepat. Selanjutnya methodology of hearing atau metode dengan mendengar. Mendengar berarti inputnya adalah input auditory. Contohnya siapa ya yang belum jadi contoh? Ini kok Ilham loh. Fatona. Dia kan namanya Fatona kan? Nah iya Fatona. Nah contohnya Fatona. Fatona lagi diam. Tahu-tahu Aisyah lagi bernyanyi berdendang riang. Padahal nggak lihat orangnya gitu. Tapi ternyata menyanyinya itu menyanyikan lagu penyusunan skala psikologi gitu. Apa itu construct, apa itu validity, apa itu reliability. Padahal si Fatona lagi ngantuk karena dengar Aisyah nyanyi itu, oh ya construct, ada construct. Oh ternyata ada reliability, oh ternyata ada validity gitu. Terus habis itu dia dipikirkan masuk input auditorinya masuk ke otak nih. Oh berarti dalam PSP itu supaya kita bisa menyusun psikologi harus tahu dulu konstruknya, harus tahu dulu validitas dan reliabilitas. Gitu, itu termasuk dari methodology of hearing atau metode pendengaran. Yang terakhir adalah methodology of reflection, metode untuk merefleksikan diri. Contohnya banyak di Al-Quran. Bagaimana kita bertadabbur. Kalian tahu nggak TA, tadabbur alam? Di SMA pernah tadabbur alam nggak? Enggak. Wah kasihan, kayaknya ini faktor dompet kayaknya ya. Ada tadabbur alam. Tadabbur alam nggak tahu ada? Enggak. Apa tuh? Kasihan. Kasihan. Jadi SMA aku. Ya tadabbur alam tuh biasanya kita itu kayak apa ya? Biasanya main-main berkemah. Gitu. Bahasa kerennya itu tadabbur alam. Padahal itu kita berkemah. Nah, ketika berkemah itu kan kalau malam-malam itu kan ada malam perenungan, ya nggak? Iya, ada renungan suci. Di situ kan diceritakan gitu kan bagaimana Allah itu sudah menciptakan alam, bagaimana orang tua kalian sudah membesarkan kalian, terus apa yang kalian perbuat sekarang, kayak gitu. Itu adalah perenungan, salah satu metode perenungan. Metode perenungan banyak banget di Al-Quran. Tadabbarun, apakah kalian itu tidak merenungkan tanda-tanda yang sudah Allah create, yang sudah Allah buat untuk alam semesta? Bisa? Kayaknya habis ini jadi tinggal tahun setengah lagi, sudah nggak sabar lagi mau nyusun skala psikologi lagi nih. Oke, baik, sekian, terima kasih. Nggak usah banyak-banyak, nanti jadi 3 SKS ya. Kan sudah tegang ya. Terima kasih untuk perhatian dan kesempatan kalian. Jangan lupa diisi lagi linknya sebagai bahan evaluasi saya, terutama moderator jangan lupa diisi linknya ya. Saya ingatkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya yang luar biasa. Mungkin saya dan teman-teman di sini juga tadi ikut mendengarkan benar-benar banyak sekali ilmu baru setelah kreativitas. Salah satunya tadi yang kita dapatkan itu tentang pengertian kreativitas itu sendiri menurut Sternberg tahun 1988, yang dimana kreativitas merupakan salah satu aktivitas yang dimana kita melakukan kegiatan berdasarkan kebaruan, Ibu. Terus tentang tata cara memahami teori dengan pemahaman yang berbeda itu juga termasuk ke dalam kreativitas. Nah, di samping itu juga kreativitas itu merupakan salah satu bentuk dari problem solving, lalu juga cara kita untuk mempelajari pengetahuan baru, membuat inovasi, serta merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi yang lebih efektif. Nah, di samping itu juga mungkin teman-teman tadi baru saja dipaparkan terkait metodologi tentang kreativitas, yang dimana itu ada metodologi tentang traveling dan juga observasi, lalu ada juga metodologi seeing, metodologi hearing, dan yang terakhir itu metodologi reflection. Oke. Teman-teman, mungkin itu saja tadi penyampaian dari Ibu Sari terkait tausiahnya hari ini yang berjudul
kreativitas belajar selama Ramadan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian setelah mendengarkan tausiah dari Ibu, mungkin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan nih terkait kreativitas selama bulan Ramadan supaya cara belajar kita juga lebih efektif ya, Bu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini. Ya, silakan. Ayo, boleh. Mungkin Ricky, Aldo. Ini jangan sampai karena kalian terlalu kreatif sampai kalian tuh diam. Iya. Kreatif banget. Kreatif banget. Ya, tapi silakan bertanya. Silakan bertanya. Mungkin udah mendapatkan inovasi baru itu Iya. boleh nih ditanyakan terkait kreativitas yang ada di pemikiran teman-teman. Nah, salah satu kreativitas adalah kalian sudah memikirkan kira-kira nanti takjilnya apa. Kalian udah pernah berpikir itu kan? Hanya Aziz sudah berpikir dari tadi ya. Dari jam 10 tadi, Bu. Ya, kamu mau takjil pakai apa nanti? Adalah Malu-malu ya. Ya, silakan. Ayo. Ayo lah. Mau pinjam motor ya. Izin bertanya, Bu. Ya, tanya. Izin, Bu, saya Arif Firmansyah. Izin bertanya, contoh konkret dari bentuk, maksudnya gini, ide dan kreativitas itu bedanya apa dan contoh konkretnya apa? Ide itu kan pemikiran. Ide itu ada yang ide lama, ada yang ide baru. Kalau kreativitas itu ada aspek no apa? Norma. Bukan novel ya kalian sedang mempertahankan kehidupan ya. Waktu kritis ini Pak, 2012 Pak mereka ini. Iya, jadi harus ada aspek novelty. Dikatakan itu adalah kreatif apabila ada inovasi. Inovasi itu munculnya dari aspek kebaruan atau novelty. Makanya di riset kalian itu harus ada novelty, aspek kebaruan. Kalian ide penelitian itu ada hubungan antara ini dan ini, apa ini dan ini. Tapi ada nggak aspek kebaruannya? Kalau nggak ada ya udah itu kayak penelitian yang sudah selesai. Bisa dipahami? Contohnya kayak penelitian tadi ya. Saya juga suka warna hijau. Kamu kayaknya ini salah satu metode problem solving supaya nilainya di PSP. Paham, kreatif. Tapi ada aspek novelnya nggak itu? Inovasinya? Nggak ada sih. Berarti itu adalah cara klasik. Kan bicara yang lagi berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya suka warna hijau. Tapi bajumu kenapa nggak warna hijau? Nggak ada warna hijau. Ada ibu hijaunya dikit. Oh. Sedikit. Jadi pertanyaan saya, Bu, contoh konkret kreativitas dalam Ramadan itu apa yang harus kita lakukan? Dalam apa remaja? Dalam Ramadan. Ramadan. Nah, perlu ini pas Ramadan sekarang. Selain pikirin takjil. Ya. Ya, selain mikirin takjil ya, Ya. dan selain memikirkan bagaimana membangunkan sahur. Iya. Kalau di negara lain itu nggak ada kayak apa ya namanya drum band untuk membangunkan sahur. Nah, itu cara membangunkan sahur. Kan sekarang lagi viral. Membangunkan sahur pakai musik TNI ya. Membangunkan sahur pakai apa ya? Pakai musik gitu kan. Membangunkan Suara mimpi tadi. Ya, kamu kan sekarang nah, itu termasuk kreatif itu sebenarnya. Kamu kenapa cocok sekali aja? Ini fansnya, Bu. Fans club. Contoh lain, metode apa sih kreativitas berkaitan dengan ibadah ya, kalau Ramadan ya. Ya. Tarawih keliling gitu. Tapi kelilingnya jangan melihat siapa yang ngasih takjil paling banyak, yang masjid mana ya. Gitu. Kira-kira masjid mana nih yang kasih snack mutadarus terbanyak? Jangan ada kayak gitu, tapi kita lihat mana sih masjid yang kita yang menjalankan apa ya tarawih yang khusyuk gitu. Gitu. Tapi jangan sampai keluar dari syariah Islam. Contohnya adalah sholat tarawih 5 menit. Nah itu mau kalau jumhurnya kayak mana? Ya nggak? Kasian dong yang encok-encok kayak gitu. Baru dia sujud, nah yang lainnya sudah ruku. Nah kan kacau gitu kan. Itu nggak sesuai dengan syariat. Jadi kita kreatifnya itu yang syariah gitu. Oke, ada lagi?
saya sudah paham. Jam 12, jam 1, jam 3 itu jam kritis. Ya. Baik, terima kasih. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk penyampaian tausiahnya hari ini.